Shalom, selamat pagi Bapak Ibu serta saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kiranya berkat, damai sejahtera dan sukacita dari Tuhan Yesus Kristus senantiasa menyertai kita sekalian. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan dan renungan, marilah kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang Maha Baik, kami sungguh bersyukur atas kebaikan dan kemurahan-Mu, karena Engkau Tuhan yang selalu melindungi dan memberikan pertolongan dalam kehidupan kami. Jika saat ini kami akan mendengarkan firman-Mu, kami memohon Tuhan mengurapi kami dengan Roh Kudus-Mu agar kami dapat mengerti dan memahami apa yang Tuhan sampaikan kepada kami. Dan biarlah firman-Mu selalu membimbing kami di dalam kami menjalani kehidupan ini. Mampukan kami untuk mentaati firman-Mu di dalam menjalani hidup ini. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami memohon dan berdoa. Amin. Bapak Ibu serta saudara yang terkasih, bacaan firman Tuhan saat ini diambil dari TB2 Injil Markus pasal 10 ayat 16. Demikianlah sabda Tuhan. Lalu ia memeluk anak-anak itu dan sambil meletakkan tangannya atas mereka, ia memberkati mereka. Tema renungan saat ini adalah pentingnya perhatian. Bapak Ibu serta saudara yang terkasih, suatu hari Rene Spitz mengadakan suatu penelitian dan pengamatan di sebuah panti asuhan di Amerika Selatan. Di panti itu ada 97 anak berumur 3 bulan sampai dengan 3 tahun. Karena keterbatasan dana, panti itu hanya memiliki beberapa pengasuh untuk merawat, mengganti popok atau baju, memandikan dan memberi makan anak-anak tersebut. Para pengasuh tidak memiliki waktu luang untuk bercanda dan bercakap-cakap dengan anak-anak tersebut. Setelah 3 bulan, anak-anak itu mengalami banyak kelainan. Di antaranya nafsu makan mereka hilang, pandangan mata kosong, dan mengalami kesulitan tidur. Setelah 5 bulan, kondisi mereka makin memburuk. Mereka sering merengek-rengek dan berteriak ketakutan ketika dipegang oleh dokter. Setelah 1 tahun, 27 anak meninggal, bukan karena kurang gizi atau perawatan kesehatan, melainkan karena kurang sentuhan dan gizi secara emosional. Pada tahun yang kedua, 7 anak meninggal lagi. Pada akhirnya dari 97 anak, hanya 21 yang bertahan hidup dan mampu mengatasi gangguan kejiwaan serius. Bayangkan, 76 anak akhirnya meninggal sia-sia hanya karena kurangnya perhatian secara emosional dan kurangnya sentuhan kasih sayang secara fisik. Bapak Ibu serta saudara yang terkasih, Tuhan Yesus menyadari pentingnya sentuhan dan perhatian. Ketika anak-anak dibawa datang kepadanya, ia dengan sukacita menyambut, memeluk dan memberkati mereka. Karena itu bagi setiap orang tua, kaum bapak dan ibu, kapan terakhir mengajak anak-anak pergi bersama atau bermain bersama mereka? Jangan hanya sibuk untuk mencari uang dengan bisnis atau urusan sendiri. Jangan hanya sibuk dengan gadget dan berselancar di dunia maya atau media sosial. Sementara anak-anak tidak mendapatkan perhatian dan sentuhan. Demikian halnya dengan anak-anak. Hai anak-anak, jangan hanya sibuk pergi dengan teman-teman saja atau sibuk dengan gadget dan game masing-masing, sehingga lupa memberikan kasih sayang kepada orang tua berupa sapaan, pelukan dan ciuman tanda kasih. Mari bangun ikatan kasih dalam kebersamaan. Selagi masih ada waktu dan kesempatan, biarlah kita semua bisa saling memperhatikan dan berbagi kasih sayang. Karena setiap pribadi jauh lebih berharga daripada uang, harta, ponsel, dunia maya, media sosial, dan yang lainnya. Memberikan perhatian kepada orang yang dekat dengan kita adalah jauh lebih bernilai dibandingkan dengan terus eksis di media sosial, namun kehilangan orang yang berada di dekat kita. Mari kita bangun kembali kebersamaan
dengan orang-orang terkasih yang mungkin selama ini sudah mulai renggang, agar ikatan kasih kita semakin erat kembali. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang Maha Kasih, bukalah hati kami agar kami dapat membagi waktu untuk anggota keluarga, sehingga kehadiran kami tidak digantikan oleh orang lain dalam hati orang tua kami, pasangan kami, anak-anak kami, dan juga sahabat dan teman-teman kami. Bapa yang Maha Kasih, kami mendoakan bagi mereka yang mengalami permasalahan dan kesulitan hidup, kiranya mereka tidak menyerah dalam menghadapi kesulitan, melainkan bangkit berjuang. Kiranya Tuhan memberi kemampuan sehingga setiap kesulitan yang dialaminya dapat teratasi, karena kami percaya bahwa Tuhan berkenan hadir untuk menolong mereka. Bagi mereka yang terbaring sakit, kiranya Tuhan memberkati setiap upaya yang mereka lakukan. Kiranya Tuhan berkenan untuk menyembuhkannya. Saat ini kami ingin menyerahkan rencana dan aktivitas kami hari ini ke dalam tangan-Mu. Berikan semangat kepada kami dalam menjalani karya kami hari ini. Kami memohon kiranya Tuhan menolong dan memberkati. Terima kasih Tuhan. Saat ini kami berdoa untuk pemerintahan bangsa dan negara kami. Kiranya Tuhan berbelas kasih untuk memberikan hikmat kepada para pemimpin dan pejabat pemerintahan. Berikan hati yang melayani masyarakat, jauhkan dari tindakan menyalahgunakan jabatan. Pimpin hati mereka agar di dalam menjalankan tugasnya seturut dengan pimpinan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami percaya bahwa Engkau akan menolong dan mendengarkan doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu serta saudara yang terkasih, kiranya firman Tuhan dan renungan hari ini dapat menjadi berkat bagi kita semua. Haleluya.